Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau yang lebih kita kenal UUD tahun 1945 adalah hukum dasar negara Indonesia yang digunakan sebagai konstitusi pemerintahan negara. Undang-undang ini disahkan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki peran sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Artinya, semua lembaga negara harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan lembaga penyelenggara negara juga harus sesuai dengan ketentuan. Tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga yang menjamin agar peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang. Sejak diundangkan pada 18 Agustus 1945, faktanya telah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang mengakibatkan perubahan desain ketatanegaraan Indonesia. Namun, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 baru dilakukan setelah reformasi, yakni setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun pada Mei 1998 atau pada masa pemerintahan Presiden kedua yaitu Pak Soeharto. Salah satu perubahan desain ketatanegaraan yang terjadi adalah perubahan fungsi dari lembaga negara. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memiliki peran strategis dalam proses pembentukan undang-undang. Presiden diberi kekuasaan untuk membentuk undang-undang. DPR sebagai organ kekuasaan legislatif hanya memberikan persetujuan rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden. Sehingga fungsi kekuasaan legislatif sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dipegang dan didominasi oleh Presiden. Artinya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah semangat menyempurnakan, memperjelas, memperbaiki kesalahan, dan melakukan koreksi terhadap pasal-pasal yang ada, tanpa harus melakukan perubahan terhadap hal-hal yang mendasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Selain itu, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dipengaruhi oleh tuntutan untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi, dan negara hukum. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 baru dilakukan ketika era reformasi dimulai. Reformasi di Indonesia dimulai sejak kekuasaan Presiden Soeharto berakhir pada Mei 1998. Menjelang lengsernya Presiden Soeharto, muncul gerakan yang menuntut adanya reformasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Salah satu tuntutan dalam agenda reformasi adalah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pasalnya, saat itu tidak ada hukum yang diterapkan untuk membatasi jabatan presiden atau menteri. Karena itu pula, Soeharto bisa memimpin hingga 7 periode. Apabila amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak dilakukan, pemimpin selanjutnya dikhawatirkan akan melakukan hal yang sama. Atas dasar itulah, amandemen pertama terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang umum MPR tahun 1999. Amandemen pertama dilakukan karena adanya desakan kuat selama masa kemelut politik dan krisis kepercayaan yang dipicu oleh krisis moneter tahun 1997. Meledaknya keinginan masyarakat mewujudkan struktur dan sistem bernegara yang lebih andal. Amandemen pertama merupakan salah satu agenda reformasi pasca jatuhnya pemerintahan Orde Baru, di mana fungsi kekuasaan legislatif dipegang oleh Presiden. Amandemen ini berlangsung pada tanggal 14 sampai 20 Oktober 1999. Hasil dari amandemen pertama terdapat 9 pasal yang diubah. Antara lain, Pasal 5 ayat 1 yang memiliki kewenangan membuat undang-undang, Pasal 7 berisi perubahan pemegang jabatan presiden, Pasal 9 berisi persetujuan presiden selama masa jabatan, Pasal 13 ayat 2 menyetujui pengangkatan duta besar dari negara lain, Pasal 14 mempertimbangkan masalah keringanan, amnesti, pembatalan dan pengangkatan kembali, Pasal 15 mengatur tentang penghormatan,
Pasal 17 ayat 2 memuat pengangkatan menteri dan ayat 3 meliputi susunan menteri. Pasal 20 meliputi pengesahan rancangan undang-undang dan pasal 21 meliputi pengajuan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang diusulkan. Jadi intinya dalam amandemen pertama kali ini masalahnya adalah pergantian kekuasaan eksekutif. Dalam hal ini presiden juga dianggap terlalu berkuasa. Karena hal tersebut perlu dilakukan amandemen. Amandemen kedua yang berlangsung dalam sidang tahunan MPR pada 7 hingga 18 Agustus tahun 2000 membawa perubahan terkait berbagai aspek seperti wewenang dan posisi pemerintah daerah, peran dan fungsi DPR, serta penambahan mengenai hak asasi manusia. Amandemen ini mencerminkan pentingnya otonomi daerah dan pengakuan terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, serta hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Selain itu, amandemen ini mengatur lebih lanjut mengenai NKRI sebagai negara kepulauan, perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia, sistem pertahanan dan keamanan negara, pemisahan struktur dan fungsi TNI dengan Polri, serta pengaturan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Dalam sidang ini, terdapat 5 bab dan 25 pasal yang diubah. Amandemen ketiga dilakukan pada sidang tahunan MPR yang berlangsung dari tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001. Sidang ini diketuai oleh MPR yaitu Amin Rais. Sidang ini juga diwarnai oleh aksi massa yang menuntut agar MPR segera menggelar sidang istimewa untuk memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid yang dianggap gagal menjalankan pemerintahan. Amandemen ini juga menciptakan beberapa lembaga baru yaitu MK, KY, BPK, dan KPU sebagai bagian dari sistem checks and balance antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, perubahan substansi amandemen ketiga meliputi kedudukan dan kekuasaan MPR, eksistensi negara hukum Indonesia, jabatan presiden dan wakil presiden termasuk mekanisme pemilihan yang diatur oleh rakyat, pembentukan lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, pengaturan tambahan bagi lembaga DPK, dan pemilu. Amandemen keempat dilakukan pada sidang tahunan MPR yang berlangsung dari tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002. Sidang ini merupakan sidang terakhir yang dipimpin oleh Ketua MPR Amin Rais. Sidang ini juga diwarnai oleh perdebatan sengit antara fraksi-fraksi di MPR mengenai beberapa isu kontroversial seperti agama negara, GBHN atau garis-garis besar haluan negara, dan hak angket DPR. Amandemen ini meningkatkan peran DPR sebagai lembaga legislatif dan pengawas pemerintah dengan memberikan hak-hak baru yang berkaitan dengan pengangkatan pejabat negara, rancangan undang-undang, dan APBN. Lalu, apakah bisa dilakukannya kembali sidang untuk mengamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945? Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI kembali membahas terkait rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut disampaikan usai pimpinan MPR RI bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta 9 Agustus lalu. Menurut Ketua MPR RI Bambang Susatyo, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan bukan untuk menunda pemilu ataupun rencana perpanjangan masa jabatan Presiden. MPR pun sepakat rencana tersebut dibahas usai pemilu dilaksanakan. Saya Desandi Reza Dianto dari 11.4, absen nomor 6. Sekian dan terima kasih.